阿弥陀佛，讲师。阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早安、午安、晚安，大家吉祥。阿弥陀佛，selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi bagi semua peserta yang datang dari seluruh dunia. Pembawa acara kita adalah Lianhua Yifei Jiangshi yang berasal dari Taiwan. Hari ini adalah kelas keempat kita dalam topik pengetahuan tentang persemayaman. Dan kelas kita di dalam Zoom ini dilangsungkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selain itu, kita semua juga bisa menyimak melalui Facebook dan juga YouTube. Link untuk YouTube dan Facebook akan diposting di kolom chat. Hari ini adalah bab 6 dalam ritual kehidupan, yaitu pengetahuan tentang persemayaman. Bagian keempat, kehidupan adalah ilusi. Minggu lalu, kita telah mempelajari bagaimana mengetahui ke alam manakah mendiang akan terlahir. Dan Ma Guru telah mengajarkan apa pentingnya metode Bardo Todol bagi almarhum atau mendiang. Bagi semua peserta dapat menyimak di kolom chat, juga ada link untuk materi. Dan juga apabila ada pertanyaan tentang topik yang sedang ditayangkan, yang sedang diajarkan, maka boleh menuliskannya di dalam kolom chat. Topik yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Ini adalah kata mutiara dari Mula Carya Guru, Mula Carya Dinsen, yaitu dalam menangani dunia dan manusia, saya netral dan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena saya mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah ilusi. Dunia ini hanyalah keberadaan yang palsu. Keluar dari duniawi adalah sunyata. Dan saya mempelajari itulah makna dari Madhyamaka atau jalan tengah. Jadi Mula Carya telah mengajarkan kepada kita bahwa sejak lahir sampai meninggal, semuanya tidak dapat diperoleh, tidak ada yang bisa diperoleh. Harta, tahta, dan sebagainya semua hanya ilusi dunia saja, tidak ada yang sungguh-sungguh kita peroleh. Yang terpenting bagi seorang sadaka adalah kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan agar dapat terlahir ke alam Buddha. Tetapi tentu saja untuk bisa mempelajari bahwa tiada sesuatu pun yang diperoleh merupakan sesuatu yang sulit bagi kita semua. Sekali lagi kita ingatkan bahwa pada akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab dan kita akan meminta guru pembimbing kita, Uci Cai Lao Shi, untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan kita semua. Tetapi ingat, pertanyaan yang diajukan harus berkenaan dengan materi hari ini. 欢迎授课导师伍在黄老师、一才讲师，还有我们 Sekarang sudah ada 53 peserta. Selamat datang kepada guru pembimbing kita, Uzucai Laoshi, kepada mentor kita, Dewa Ichai Jiangshi, penerjemah kita bahasa Inggris, Dewa Sindrong Chuchiao, penerjemah bahasa Indonesia, Dewa Peifen Chuchiao, dan juga mentor kita yang bertugas untuk memasang PowerPoint, yaitu Mei Chuchiao. Selamat datang juga kepada para Dharma Duta dan para Sesiong Suci sekalian. Sesiong Suci saat ini pembawa acara sedang menyapa satu persatu peserta yang sudah bergabung, dan itu saya tidak bacakan satu persatu. 欢迎万亮师兄，请大家可以打开你的视频，还有更改你的法号，这样方便授课师还有上师们来认识 Bagi 你。 semua yang sudah bergabung, silakan membuka kamera Anda supaya kita semua bisa saling mengenal. Dan juga ini untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada guru pembimbing. 我们看一下留言区哈，阿弥陀佛。好，大家都没有把上周的那个重点发上来，没关系。那接下来我还是继续的跟大家打招呼。我们有看到了立妙师姐，还有俊雄师兄、德明师兄。 Sesiong Suci yang sudah bergabung bisa membuka kamera dan juga mengganti nama Anda supaya bisa saling mengenal. 欢迎美菊助教、来花助教，还有中凤助教、美菊助教。我们 Selamat 的 datang kepada Lianhua Andi Jujiao, 欢迎春燕讲师，讲师好。 Lianhua Chunyan Jiangshi, Sesiong Bun, Sejie Nelly Chang Fui Lang. Selamat datang pada Sejie Hartini, Sejie Melinda Kosasi, English Sujiao, 欢迎 English 台湾的 Susiong, 思荣助教，看到了我们的教育处处长联合上师，上师好，上师早安。 dan sekarang Acarya Lianhe sebagai Ketua Divisi Pendidikan telah bergabung dengan kita. 将在8点钟开始。我们今天的课程呢是第4节人。 Selamat datang kepada Susiong Irwan, 第4节课程人生如 Susiong Suwandi, 今天的我们的授课 Resina 师呢 Chujiao, 在我们今天的课程当中呢，分享给我们很多的小故事，我们非常 Vincent 感 Susiong dari 谢 Jambi. 他。欢迎辅导员新夫助教。我们今天的课程是3语直播，我们 Materi kita hari ini dilangsungkan secara live dalam 3 bahasa, dan semua materi ini beserta siaran ulangnya 可以在那里看到所有课程的 dapat disimak kembali di YouTube. Siaran langsung juga bisa disimak di YouTube dan Facebook. 解如何确定王者的往生境界，人的往生证照。 Minggu lalu kita mempelajari bagaimana menentukan alam kelahiran mendiang dari gejala-gejala yang tampak pada saat jelang kewafat. Kita dapat mengetahui kemana mendiang akan terlahir. Dan kita perlu memahami pentingnya pembimbingan
di Alam Bardo untuk menuju ke Sukawati Loka. 可以请同们将我们的上周的重点发上来吗？谢谢老钟师兄，谢谢你，谢谢你的分享。今天的课程呢，即将在8点钟开始。 Dan kelas kita hari ini akan dimulai tepat jam 8 atau jam 7 waktu Indonesia Barat. 温馨提醒，我们今天的课程依然有释疑解惑的环节，请大家都是提出跟今天的课程有关的问题，谢谢大家的配合。 Dan di akhir sesi kita nanti tetap ada sesi tanya jawab hanya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan materi malam ini. 8点整，我们生命礼仪课程正式开始。首先，让我们 Dan sekarang marilah kita resmi memulai kelas kita. Pertama-tama marilah kita beranjali mengaturkan sembah puja kepada Mamulacarya Lenseng, kepada para guru silsilah Focong, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha di altar mandala. Memohon pemberkatan dan Mahadistana supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Marilah membentuk mudra Padma Kumara merapal mantra pendek sebanyak 7 kali. Memohon Mahadistana. Om Kulu Lien Shen Siti Hom. 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 Amitofo, yang terhormat guru pembimbing kita Ususai Laoshi, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua TBF Acarya Lien Hua Chengcu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Jia, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lien Yue, kepada Acarya Lien Fei, para Acarya Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, serta para Sisyong Suci, semua Padma Kumara yang berasal dari semua belahan dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini adalah ritual kehidupan bab 6, pengetahuan tentang persemayaman. Bagian keempat, kehidupan adalah ilusi. Marilah kita persilakan Ucuca Laosu untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Marilah kita kembali beranjali mengaturkan sembah puja kepada Mahamulacarya Lien Shen, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, kepada para Buddha Bodhisattva di altar mandala, kepada semua Dharma Palacang Focong. Memohon pemberkatan supaya kelas kita malam ini dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta mendapatkan manfaatnya serta bisa menyebarluaskan Dharma Tantra dan Focong. Selamat malam, salam hormat kepada Acarya Lien He, Acarya Lien Hua Chengcu, Ketua TBF, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lien Yue, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Jia, kepada Acarya Lien Fei, para Acarya Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, serta para Sisyong Suci, para Padma Kumara yang berasal dari semua belahan dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam kelas malam ini, karena di tempat saya saat ini sudah malam hari ya. Dan terima kasih juga kepada tim penyusunan materi dari Divisi Pendidikan True Buddha Foundation, dan juga terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih kepada para penerjemah bahasa Inggris, Tionghoa Sindong Cuciao, kepada penerjemah bahasa Indonesia, Lianhua Pei Fen Cuciao. Hari ini topik kita adalah pengetahuan tentang persemayaman. Bagian keempat, kehidupan adalah ilusi. Pertama-tama, marilah kita menyimak presentasi PowerPoint. Topik kita minggu lalu adalah bagaimana kita mengamati kondisi yang terjadi pada mendiang supaya kita bisa tahu ke alam manakah ia akan terlahir. Jadi kita lihat sedikit kilas balik materi minggu lalu.
Untuk melihat apakah kalian semua masih ingat topik kita minggu lalu. Pertanyaan pertama, dalam Sutra Dharani Pelindung Pemimpin Negara, orang yang akan terlahir di alam dewa akan menunjukkan 10 fenomena jelang wafat, kecuali A. Muncul rasa iba, B. Mengembangkan hati bajik, C. Muncul rasa benci, D. Muncul sukacita. Yang manakah jawaban yang paling tepat? Saya lihat semuanya menjawab dengan benar. Jawabannya adalah C. Jadi orang yang akan terlahir ke alam dewa tidak akan menunjukkan rasa benci. Pertanyaan kedua. Dalam sastra yoga, Dharma Raja Linsen menyebutkan 6 jenis pertanda jelang wafat. Apabila dari puncak kepala hingga pusar terasa dingin dan dari pinggang ke bawah terasa hangat, kemanakah mendiang akan terlahir? A. Alam hewan, B. Alam hantu kelaparan, C. Alam neraka. Ada yang menjawab A, ada juga yang menjawab B. Apa ada yang menjawab C? Jadi kita tahu semakin ke atas semakin baik, semakin ke bawah semakin tidak baik. Jadi dari pusar ke atas itu alam manusia dan ke atasnya. Dari pusar ke bawah itu 3 alam rendah. Tentu saja yang paling jelek adalah neraka. Jadi neraka paling bawah di telapak kaki. Jadi jawaban antara alam hewan dan alam hantu kelaparan. Jawaban yang benar adalah alam hantu kelaparan. Sebagian besar menjawab dengan benar. Pertanyaan ketiga. Di sini adalah metode pemindahan kesadaran Bardo. Kiatnya adalah membuka pintu langit, menutup pintu bumi, menyumbat jalan manusia, menghalangi jalan hantu. Bagian tubuh manakah yang dimaksud dengan pintu langit? A. Area di antara kedua alis, B. Kedua pelipis, C. Puncak kepala. Sepertinya semua menjawab dengan benar, yaitu C. Saya yakin semua peserta yang ikut di kelas ini, kita sudah mempelajari 7 hingga 8 kelas. Saya rasa semua memiliki wawasan yang luas. Dan ini saya ingin menambahkan sedikit. Minggu lalu belum saya jelaskan dengan mendetail. Dan saya ingin tambahkan sedikit. Minggu lalu memang saya menyebutkan bahwa kita bisa mengetahui alam kelahiran mendiang berdasarkan fenomena yang timbul pada saat menjelang wafat. Tetapi kita semua harus ingat bahwa dalam 49 hari setelah wafat, kita harus berupaya sebanyak mungkin melakukan kebajikan untuk almarhum, supaya alam kelahirannya juga bisa berubah. Jadi mungkin kita tahu bahwa ia terlahir di suatu alam, tetapi jangan merasa menyerah atau merasa sudah pasti, oh dia sudah pasti terlahir di sana. Jadi kita pun tidak lagi berupaya. Jadi selama menjelang wafat 8 jam mulia itu juga kita harus membantunya. Lalu setelah ia wafat pun dalam 49 hari masih bisa dibantu. Ada pula yang saat jelang wafat mungkin fenomena yang tampak
sudah tampak menuju suatu alam, tetapi setelah beberapa hari melakukan kebajikan, juga bisa tampak sesuatu yang berbeda pada jenazah atau tubuh mendiang. Apalagi dalam 49 hari kita terus melakukan kebajikan. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan kemana alam kelahiran mendiang. Tidak hanya dengan melihat fenomena jelang wafatnya. Terkadang sebelum wafat memang dia mengalami gangguan penyakit, tapi bukan berarti setelah itu gejala penyakit itu bisa digunakan untuk menentukan kemana alam kelahirannya. Di sisi lain, kita juga jangan terlalu terlena, merasa, oh dia pasti terlahir di alam yang bahagia sudah. Jadi kita tidak lagi melakukan kebajikan untuk beliau. Jadi ingat, meskipun terlahir di Sukawati Loka, di sana juga ada 9 tingkatan, 9 tingkat kelahiran teratai. Jadi kita harus tetap melakukan kebajikan sebanyak mungkin dalam 49 hari dan jangan sampai melakukan kejahatan apapun yang bisa memberatkan almarhum. Jadi jangan hari ini saat kita lihat fenomena jelang wafatnya, itu sudah fix, sudah pasti dia akan terlahir di alam itu. Jadi selain mengamati di mana bagian tubuh yang masih hangat, kita juga bisa bertanya kepada acarya yang berkualitas. Tetapi karena kita juga berupaya untuk melakukan kebajikan dalam 49 hari, menurut saya lebih baik bertanya kepada acarya atau kemana alam kelahiran mendiang itu dilakukan setelah 49 hari. Dan topik kita hari ini adalah kehidupan adalah ilusi. Saya teringat sebuah koan Zen, koan pencerahan dari Master Yung Chia yang berisikan bahwa dalam mimpi jelas-jelas ada 6 kesukaan, tetapi setelah tersadar ternyata semuanya kosong. Jadi di sini 6 kesukaan maksudnya adalah 6 alam kehidupan, 6 alam gati yang senantiasa bertumimbal lahir. Tetapi setelah terbangun, ternyata semuanya hanya kosong, semuanya adalah ilusi. Jadi dalam peristiwa kematian juga kita bisa melihat itu merupakan gabungan situasi kesedihan, cinta, perpisahan, semua berbaur di sana. Jika bisa memahami bahwa kehidupan adalah ilusi, itu paling tidak sudah sedikit tercerahkan. Jadi topik kita hari ini berkenaan sekali dengan koan pencerahan Master Yung Chia. Dan hari ini saya juga akan memberikan beberapa kisah yang saya alami sendiri, pengalaman pribadi sendiri. Di sana juga ada kisah-kisah yang menguatkan, yang penuh kesedihan, yang penuh kekakuan, penuh perasaan, penuh manfaat, dan sebagainya. Untuk membantu kita supaya lebih memahami materi kita. Dalam pembahasan ritual kehidupan, kita dapat melihat bahwa kelahiran dan kematian datang silih berganti. Sering pula kita dengar kalimat, dari mana kehidupan datang, kesanalah kematian menuju. Jadi sejak zaman dahulu hingga kini, topik kelahiran dan kematian pasti menjadi pertanyaan yang selalu menimbulkan kerisauan. Buddhisme memiliki banyak metode yang dapat membimbing manusia untuk melampaui, melepaskan, dan melatih diri sehingga dapat terbebaskan dari penderitaan akan kerisauan ini. Salah satunya adalah 12 nidana atau praticca samuppada yang dapat memberikan pembabaran yang jelas tentang siklus tumimbal lahir yang dipahami oleh Sang Guru Buddha Sakyamuni sebagai nidana penyebab terjadinya kelahiran dan kematian para insan.
Jadi Sang Buddha juga memahami 12 nidana ini barulah tercerahkan. Jadi topik Dharma ini sangat penting. Saya ingin menambahkan cerita sedikit supaya kalian tidak mengantuk. Saya ingin menceritakan pertama kali saat saya menjalani tugas sebagai petugas ritual kematian. Saya teringat dengan guru saya yang membantu bagaimana melakukan ritual kematian ini, ritual duka. Jadi kami semua juga pasti memiliki guru yang mengajarinya. Pertama kali ia membawa saya ke rumah duka. Dan ia mengajarkan, hari ini pelajaran kita adalah bagaimana menyentuh jenazah, menyentuh mayat. Meskipun saya seorang siswa Buddha, seorang siswa Chen Fozhong, dan kita mempelajari bahwa kematian itu anicca dan sebagainya, tetapi sebenarnya saya juga belum pernah menyentuh jenazah. Meskipun kita juga sering pergi ke rumah duka, pasti kita tidak pernah menyentuh jenazah itu. Jadi ini pengalaman pertama saya, dan guru juga berkata ini bukan untuk cari pengalaman, bukan untuk tes ya, tetapi untuk mencari pengalaman. Pada saat itu sedang ada yang meninggal dan kita sedang melakukan malam perpisahan dengan mendiang. Banyak yang sedang melantunkan doa di sana dan pada saat itu kita menyentuh jenazah dan merasakan bahwa suhu tubuhnya juga berbeda. Beda sekali bagaimana perasaan sensasi menyentuh mayat dengan manusia. Yang pertama bukan untuk menguji nyali Anda. Memang ini menunjukkan kita bernyali besar. Tapi saat menyentuh jenazah itu terkadang orang bisa merasa agak aneh, merasakan perasaan yang tidak nyaman sehingga bisa jadi ada yang pingsan. Ada juga orang yang tidak berani menyentuh mayat sehingga orang demikian tidak akan mungkin bisa membantu atau bekerja di dunia yang sama dengan saya. Setelah menyentuh, guru kami juga bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Saya berkata, biasa saja. Tidak ada perasaan takut ataupun sedih ataupun senang, semuanya tidak ada. Biasa saja. Jadi ia berkata, kalau begitu Anda boleh bekerja di bidang ini, Anda siap. Dan yang kedua, poin kedua, pada saat itu kami semua juga masih baru memulai. Rekan kami juga semua masih baru. Kebanyakan semua adalah umat Buddha. Dan rekan saya juga mengajari untuk menyentuh dan sebagainya kepada mayat itu. Ada sekali rekan kerja saya berkata, saat kita mengurusi ritual kematian, terkadang proses kematian tidak semuanya wajar. Ada juga yang tidak wajar. Dan pada saat itu kami juga menerima kasus, menerima klien ada kematian yang tidak wajar karena ada kecelakaan dan kepalanya itu agak terluka separuh. Jenazahnya dibawa ke rumah duka dan saat itu saya dipanggil untuk ikut. Biasanya kita melihat jenazah meskipun wajahnya tidak cantik atau tidak cakep, tetapi paling tidak jenazahnya masih dalam bentuk manusia yang normal. Tetapi yang ini jenazahnya
wajahnya sudah tinggal 3/4 saja. Bagian kepalanya itu sudah tinggal 3/4 bagian dan lainnya sudah tidak ada. Jadi benar-benar sangat sangat menakutkan. Dan saya juga harus membantu mereka untuk mengangkat jenazah itu. Saya sama sekali belum pernah melihat kondisi mayat seperti ini. Dan disinilah tugas bagian ritual pemakaman. Jadi melihat bagaimana sosok jenazah ada bagian yang kurang dan mereka berupaya untuk menyempurnakannya. Seusai menangani klien, kami pun makan hotpot suki bersama-sama dan kami membahas tentang jenazah itu tadi. Dan saat itu saya juga merasa baru saja tadi melihat mayat dalam kondisi seperti itu, mengapa saya masih sanggup untuk makan bersama-sama dengan teman-teman? Dan teman-teman pun berkata, berarti Anda cocok bekerja di sini. Sebenarnya bukan berarti saya hebat, tetapi memang dalam menangani ritual kematian, kita perlu memiliki ketenangan batin. Terkadang Anda melihat kondisi jenazah yang tidak baik atau yang mengerikan. Jika Anda terpengaruh, maka malam hari pun Anda tidak akan bisa tidur. Rekan saya juga berkata, perawakan Anda sepertinya kurang meyakinkan karena sosok Anda kecil, tetapi ternyata nyali Anda besar dan juga Anda bisa tetap tenang menangani klien seperti itu, klien mayat maksudnya. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa 12 nidana merupakan topik yang sangat penting dalam Buddha Dharma. 12 nidana adalah dharma tentang timbulnya nidana yang mengikuti prinsip keterkaitan. Adanya hal ini, maka ada hal lain. Timbulnya hal ini, maka timbul hal lain. Sebab dan akibat setiap nidana saling berkelanjutan tanpa henti, membuat insan terus terombang-ambing dalam tumimbal lahir, sulit untuk terbebaskan. 12 nidana terdiri dari pertama, avidya atau kegelapan batin. Sejak masa tanpa awal, jika tidak sanggup memahami kenyataan tentang konsep, semua fenomena tercipta dan musnah karena nidana. Semua fenomena tiada inti dan anicca atau kekekalan, anicca atau ketidakkekalan. Inilah yang dimaksud dengan avidya. Avidya berkenaan dengan kelahiran. Oleh sebab itu dikatakan bahwa sepenuhnya dalam avidya merupakan akar penyebab penderitaan insan. Karena adanya avidya, maka terjadilah pembentukan atau tindakan, yaitu samskara atau pembentukan, kekuatan karma baik maupun buruk yang terbentuk oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan di masa lampau yang menimbulkan sebab di masa mendatang. Selanjutnya, dari pembentukan atau samskara, maka timbul winyana atau kesadaran, yaitu kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Jadi semua yang berkenaan dengan sensasi. Lalu dari vinyana menimbulkan nama rupa. Apa yang dimaksud dengan nama rupa? Nama rupa sesungguhnya merupakan nama lain dari Pancaskanda. Nama merujuk pada Wedana Skanda atau perasaan atau sensasi, Samnya Skanda atau persepsi atau pencerahan, Samskara Skanda atau bentukan mental, dan Winyaya Skanda atau kesadaran. Rupa merupakan bentuk material, gabungan keduanya merupakan elemen dasar pembentuk manusia. Pada periode awal terbentuknya kehidupan seseorang, keenam indera belum sempurna. Tubuh fisik juga belum sepenuhnya bertumbuh, sehingga pancaskanda belum berfungsi. Oleh sebab itu disebut dengan nama rupa.
Saya tambahkan sedikit, topik 12 nidana ini merupakan topik yang sangat mendalam dan sangat luas. Pada saat saya menulis tesis master atau S2, saya juga membahas tentang 12 nidana. Jadi dalam Pratica Samuppada terdapat istilah nidana berkondisi yang muncul pada waktu yang berbeda atau Fenwei Yanxi. Hal ini berasal dari pembagian nidana berdasarkan waktu menurut konsep Jana Prasthana yang merupakan ajaran utama aliran Buddhisme awal. Berdasarkan waktunya, ke-12 nidana dibagi menjadi beberapa tahapan waktu yang berbeda. Oleh sebab itu dikatakan nidana berkondisi yang muncul pada waktu yang berbeda. Mengapa di sini dijelaskan tentang nama rupa? Jika kita mengikuti konsep nidana berkondisi yang muncul pada waktu yang berbeda, Anda akan paham bahwa nama rupa itu adalah embrio yang terbentuk dari pembuahan sel orang tua. Jadi sel ovum dan sel sperma. Selain itu, ada pula nidana berkondisi yang muncul seketika. Jadi sebagian kaum Buddhisme mereka tidak setuju bahwa 12 nidana itu dijelaskan timbul dalam waktu yang berbeda. Jadi mereka berpendapat bahwa 12 nidana berkondisi itu muncul seketika. Jadi dalam seketika langsung tercapai 12 nidana. Setiap tahapan terjadi dengan sangat cepat. Sehingga ke-12-nya terpenuhi dalam seketika. Kalau menurut konsep ini, maka nama rupa tidak merujuk pada embrio yang terbentuk dari pembuahan sel orang tua. Jadi masing-masing memiliki pandangan sendiri. Bisa jadi semuanya juga benar. Nidana berikutnya setelah nama rupa maka akan timbul sat ayatana atau 6 indera. Yaitu merujuk pada kelanjutan nama rupa. Di saat setiap organ tubuh yang dapat merasakan sensasi yang merasakan sensasi dan kemampuan berpikir telah berfungsi dengan sempurna. Jadi dengan secara singkatnya bagaimana datangnya manusia, bagaimana tercapainya 12 nidana. Jadi kita harus memahami setiap tahapannya baru bisa kita memahami makna dari topik kita hari ini yaitu kehidupan adalah ilusi. Sang Buddha juga memahami ini. Karena itu topik 12 nidana sangat penting. Dan saya ingin menceritakan sedikit pertama kali saya melakukan doa jelang wafat. Sebagai seorang siswa Buddha, apakah Anda bisa melakukan doa jelang wafat? Tidak semua orang yang bekerja di perusahaan ritual duka semuanya beragama Buddha. Meskipun bisnis kami cukup bagus, tetapi yang bisa melakukan doa jelang wafat tidak banyak. Dan saat saya baru bergabung, mereka juga merasa, oh Anda umat Buddha, Anda pasti bisa kan lakukan doa jelang wafat. Sebenarnya saat itu saya belum mahir, tetapi karena ajaran Secun, jadi saya juga tahu sedikit secara teori bagaimana doa jelang wafat, 8 jam mulia, dan sebagainya. Hanya secara teori. Dan karena tahu saya umat Buddha, saat kami mendapatkan klien dan perlu melakukan doa jelang wafat, rekan saya semua menunjuk saya untuk ke sana. Dan saat pergi, ternyata anggota keluarga sudah menunggu.
Saat masuk ke dalam rumah, saya melihat tubuh mendiang. Semuanya juga menunggu. Semua rekan saya juga menunggu kedatangan saya. Begitu pula dengan pihak keluarga karena mereka tahu, oh, perusahaan ritual duka ini ada yang bisa melakukan doa jelang wafat. Saat itu pertama kali saya melakukan praktek doa jelang wafat dan saya mengikuti ajaran Secun. Melakukan doa pengundangan juga tidak bisa dengan cara tantra, tetapi kebanyakan dengan Mahayana. Karena agama mereka pun berbeda-beda. Jadi sebelum ke sana sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu agama apa yang dianut oleh mendiang dan juga keluarganya. Kemudian saya pun berjalan mendekat ke jenazah dan memberikan dharma desana sedikit kepada mendiang. Saat itu saya belum tahu persis bagaimana melakukan ritual doa jelang wafat, tetapi saya berpikir untuk memberikan sedikit wejangan jelang wafat kepada beliau. Dan saya berpikir seharusnya saya berbisik lembut di telinga mendiang. Tetapi karena saya tidak tahu harus duduk di mana, akhirnya saya berlutut di samping mendiang. Dan di samping itu, di samping telinganya, saya pun menjelaskan dengan lembut tentang Buddha Dharma. Dan saat itu saya sama sekali tidak peduli pandangan orang. Saya tidak peduli karena saya hanya fokus pada apa yang harus saya lakukan. Karena itu pertama kali saya melakukan hal ini dan saya benar-benar fokus. Ternyata setelah saya menyampaikan Dharma Desana itu sekitar 20-30 menit. Dan setelah itu, saat saya menoleh, ternyata semua anggota keluarga dan rekan semuanya ikut berlutut. Ada rekan saya yang berkata, mereka melihat sosok dari mendiang berubah. Wajahnya semakin bagus. Karena ini pertama kali, jadi saya masih ingat. Saya juga belum menutupinya dengan selimut darani karena saya hanya fokus menyampaikan Dharma Desana kepadanya di samping telinganya. Setelah kejadian itu, saat pulang ke kantor, teman-teman saya semuanya kesal. Mereka memarahi saya. Mengapa Anda harus berlutut di samping jenazah? Karena jika Anda melakukan hal itu, maka kelak kita semua pun harus berlutut di samping jenazah. Karena pihak keluarga klien pasti mengharapkan hal yang sama. Jadi waktu itu pertama kali saya melakukan doa jelang wafat dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya punya satu keinginan saja, satu niat bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk mendiang. Ada seorang rekan saya yang telah melakukan ritual duka selama 20 hingga 30 tahun, tetapi ia sama sekali tidak pernah menyampaikan Dharma Desana kepada mendiang. Mengapa demikian? Karena ia merasa takut. Ia tidak punya keteguhan hati. Keyakinan agamanya tidak kokoh karena ia masih merasa takut jika menatap jenazah, menatap mayat. Tetapi berbeda dengan kita yang memiliki keyakinan teguh. Kita sanggup melakukannya. Jadi pada saat saya menyampaikan materi di kelas ini juga banyak yang bertanya, apakah Anda telah melakukan pekerjaan ritual duka ini 20 hingga 30 tahun? Oh tidak, saya masih baru 2 tahun saja. Tetapi kelihatannya Anda seperti banyak pengalamannya.
Saya memang masih baru di dunia ini, tetapi dalam mempelajari Dharma Tantra dan Fojong saya sudah cukup lama dan semua telah diajarkan oleh Maha Guru. 12 nidana yang keenam adalah sparsa atau sentuhan, yaitu merujuk pada interaksi antara 6 indera dengan lingkungan luar, serta merupakan perpaduan indera, wisaya, dan wijana yang melahirkan fungsi persepsi yang murni. Yang ketujuh, wedana atau sensasi, yaitu penerimaan, merujuk pada kemampuan merasakan duka maupun suka yang timbul akibat interaksi dengan lingkungan luar. Yang kedelapan, tresna atau hasrat, yaitu tercemar oleh keserakahan dan hasrat, merasakan suka atau duka yang kemudian menimbulkan rasa cinta atau benci. Yang kesembilan, upadana atau kemelekatan. Maknanya adalah kemelekatan. Diawali dengan timbul perasaan suka, perlahan-lahan berakumulasi menjadi kemelekatan, lalu menjadi akar dari bermacam-macam kilesa dan duka. Yang ke-10, bawa atau keberadaan, yaitu pembiaran atas hasrat dan keinginan yang menimbulkan jeratan daya karma. Daya karma silih berganti. Daya karma menarik akibat berupa suka dan duka yang timbul silih berganti. Oleh sebab itu dinamakan bawa atau keberadaan. Jadi kekuatan karma ini menarik akibat. Suka dan duka timbul silih berganti. Jadi semuanya tidak ada putusnya. Lalu setelah ada bawa atau keberadaan, maka Anda pun akan terlahir lagi. Itu tahap ke-11, jati. Merujuk pada daya karma di masa lampau yang menarik akibat yang harus diterima pada masa mendatang. Lalu yang ke-12, setelah terlahir lagi, maka akan mengalami jara merana atau penuaan dan kematian. Seiring berlalunya waktu kehidupan, tubuh fisik beserta kemampuannya perlahan-lahan melemah. Inilah penuaan. Pada akhirnya nafas berhenti dan kehidupan berakhir. Inilah kematian. Inilah 12 nidana. Selanjutnya saya bagikan sedikit cerita, yaitu tentang saat pertama kali saya menangani sebuah kasus. Saya bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut. Jadi saya tadi bercerita bahwa saat saya bekerja di perusahaan ritual duka, lalu kemudian saya keluar dan membuka perusahaan saya sendiri. Saya teringat saat saya baru membuka perusahaan saya, ada seorang rekan yang menelpon dan memberitahu bahwa keluarganya ada yang wafat. Setiap kali Anda menangani kasus, maka pihak keluarga klien itu pasti akan bertanya apapun ia tanyakan dan ingin tahu pendapat Anda. Jadi mereka sangat menyimak apa yang Anda ajarkan. Tentu saja beban di hati cukup berat. Kasus klien pertama yang saya dapat adalah dari daerah yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan mobil dan di daerah pegunungan. Waktu tiba di sana sudah cukup malam. Di pegunungan dan hujan deras pula. Tempat itu belum pernah saya kunjungi. Saya harus melihat map atau peta. Dan saat melihat di peta juga sepertinya jalannya berkelok-kelok dan saat menyetir mobil ke sana saya pun melalui jalan berkelok-kelok. Sangat sulit untuk fokus menyetir. Dengan susah payah saya tiba di rumah itu. Dan pihak keluarga pun berkata, maaf ya sudah merepotkan. Dan disinilah ujian bodhicitta saya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Jadi jika ada keluarga mendiang yang menelpon, ada klien yang menelpon, minta bantuan,
saya juga harus pergi ke sana. Inilah juga bodhicitta saya. Jangan karena sedang tidak mau berangkat atau sedang repot atau karena kondisi tempatnya jauh dan sebagainya, saya menolak. Jadi saya tidak ingin melakukan hal ini. Saya melihat bahwa langit juga sedang menguji bodhicitta saya dengan memberikan kasus klien seperti ini. Dan setelah saya menerima kasus itu, selanjutnya klien yang saya tangani juga lebih enteng, lebih ringan. Jadi saya rasa semua yang terjadi juga ada nidananya. Selanjutnya kita balik kepada PowerPoint kita. Penyebab utama tumimbal lahir tiada henti. Dalam siklus 12 nidana, mulai dari avidya hingga jara merana, ada 12 tahapan. Tetapi bukan berarti akhir atau kematian seseorang. Jara merana hanya merujuk pada tubuh fisik saja. Karma warana dan avidya seseorang tidak akan musnah, mereka akan selalu ada dan berjalan bersama-sama, memulai siklus kehidupan yang baru lagi, menjalani siklus kelahiran dan kematian, senantiasa bertumimba lahir di 6 alam gati tanpa henti. Jadi bagaimana agar dapat terbebaskan dari jalan kosong, kelahiran dan kematian yang tak berujung ini? Kosong maknanya adalah saat terlahir tidak membawa apapun, saat berpulang tidak membawa apapun. Saya tambahkan sedikit kisah pengalaman saya. Saat pertama kali setelah saya menangani perusahaan sendiri, saya merasa tidak gampang. Dan terkadang ada beberapa kasus yang kejadiannya itu lebih dramatis daripada sinetron di televisi. Kadang kita menonton sinetron itu ada yang sangat sedih, sangat lucu, dan sebagainya. Tetapi dalam dunia pemakaman, dunia ritual duka ini tidak kalah kejadiannya. Tetapi ini bukan berakting. Ini merupakan kejadian nyata. Anda bisa melihat tangis yang sangat sedih, cinta yang sangat mendalam, dan sebagainya. Saya saat pertama kali masuk dalam dunia ini, ada kejadian yang membuat saya sangat tertegun. Ada pihak keluarga yang saat datang ke rumah duka, dia hanya setelah dia melihat ada upacara pemakaman, dia hanya di depan saja. Dia tidak masuk. Sepasang matanya hanya melihat langit, menatap langit. Mungkin ia menahan tangisnya. Saat saya melihat sosoknya, rasanya lebih menyayat hati daripada pemandangan di dalam sinetron, adegan dalam sinetron. Setiap kejadian di ritual duka ini, ritual pemakaman ini, semuanya sangat menyentuh hati. Tetapi semua itu sama sekali bukan akting. Ada lagi seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Suaminya saat sudah wafat dimandikan dan dirapikan dan dibawa keluar. Biasanya pihak keluarga itu masih sibuk dengan kegiatan di rumah duka. Tetapi yang istri ini, ia berada di samping jenazah suaminya dan ia berkata, saya sangat mencintai Anda. Saya sangat mencintai kamu. Saya sangat sedih dengan kepergianmu. Terkadang jika Anda memegang jenazah, itu juga bukan hal yang gampang. Tetapi istri ini, ia mencium jenazah itu. Ia mencium suaminya. Hal ini sungguh mengagetkan. Bahkan kalau kita menonton sinetron saja,
belum tentu artis itu berani mencium mayat. Lalu ada lagi kejadian saat saat kami melakukan doa ritual duka itu, terkadang pihak keluarga tidak beragama Buddha atau tidak beragama yang sama. Dan pihak keluarga bertanya, apakah boleh kami tidak melantunkan sutra, tetapi kami ingin ingin bernyanyi untuk mendiang. Dan mereka pun bernyanyi. Jadi ia melakukan itu untuk menyampaikan kerinduannya dan juga menyampaikan doanya kepada mendiang. Jadi pada saat kita melakukan ritual duka biasanya kita melantunkan sutra dan mantra, tetapi orang ini bertanya apakah ia boleh bernyanyi saja untuk mendiang. Dan ia bertanya kepada saya, apakah boleh? Saya juga bingung harus menjawab apa, tetapi akhirnya saya menjawab boleh. Dan ia pun mengajak keluarganya, marilah kita bernyanyi bersama untuk Mama. Kita menyanyikan ini untuk menyampaikan perasaan kita kepada Mama selamat jalan. Dan saat itu kami menyaksikan, mendengarkan nyanyian mereka, sungguh-sungguh menyentuh hati. Lalu ada pula yang pihak keluarga menuliskan surat kenangan bagi almarhum. Dan di dalam surat kenangan itu, mereka pun menuliskan bagaimana perasaan kepada mendiang dan juga menuliskan tentang makna kehidupannya. Jadi pada saat sudah wafat itu mendiang pasti tahu banyak pihak keluarganya yang ikut mengantar, dan dalam surat kenangan itu juga pihak keluarga menuliskan apa makna kehidupan mendiang bagi keluarganya. Jika demikian, pasti almarhum mengetahuinya dan ia juga akan lebih lega dan bisa tidak lagi melekati pasangan dan anak-anaknya, sehingga bisa cepat pergi terlahir. Menurut saya ada bagusnya hal ini juga ditiru di dalam Cefocong. Jadi misalnya ada seorang acara yang meninggal seperti temporer ada yang meninggal, maka kita kita semua juga bisa menuliskan surat kenangan bagi beliau, apa makna kehadiran beliau dalam hidup kita. Seperti di tempat kami ada seorang Susyong yang meninggal dan semua juga menuliskan di dalam grup bahwa Susyong ini sudah meninggal. Jadi apa yang harus kita ungkapkan dalam surat kenangan bagi beliau, apa makna kehidupan beliau apa makna beliau dalam kehidupan kita. Dharma Raja Liansheng memberikan Dharma di sana. Di dunia ini, siapapun sulit mengelak dari kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki, sehebat apapun pekerjaan Anda, seberapa sehat tubuh Anda, saat anitya tiba, tidak ada apapun yang dapat Anda bawa pergi. Material apapun di dunia ini tidak ada lagi maknanya. Oleh sebab itu, hendaknya para insan tidak menyia-nyiakan waktu, sungguh-sungguh menghargai makna kehidupan. Jangan melupakan bawana yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Setiap orang, entah terlahir di alam manapun, pasti akan menghadapi datangnya kematian. Tidak ada pengecualian. Semua ini merupakan hal yang mutlak. Sebab jika tidak mencapai parinirwana, maka semua orang pasti akan meninggal. Ini merupakan fakta. Sang Buddha mengajarkan bahwa alamiah merupakan siklus kehidupan. Kelahiran dan kematian merupakan sebuah siklus besar tumimbal lahir. Semua fenomena tidaklah kekal. Semua fenomena tiada inti. Parinirwana adalah kebahagiaan tertinggi. Ini merupakan hukum mutlak alam semesta. Oleh sebab itu merupakan kebenaran mulia.
Kehidupan manusia sejatinya laksana seutas mimpi. Alam semesta merupakan hukum mutlak kehidupan dan kematian, juga merupakan dunia tempat hidup para insan secara alamiah. Di dunia ini, kematian dan kehidupan saling bertolak belakang. Kelahiran merupakan kebalikan dari kematian. Kematian merupakan kebalikan dari kelahiran. Hanya ada satu jalan, memasukinya berarti terlahir, keluar darinya berarti meninggal. Kebenaran sejati dalam kehidupan, kebenaran sejati dalam kehidupan manusia adalah melepaskan kemelekatan dan melatih diri, menembus ilusi dan mencapai pencerahan. Yang terlena adalah insan, terlena oleh harta, wanita, tahta, makanan, dan tidur. Yang tercerahkan adalah Buddha atau Bodhi, mencapai Bodhi. Kelahiran dan kematian hanyalah sebuah jalan. Dalam tahapan di antara kelahiran dan kematian, jalan ini sangatlah penting. Kematian memiliki makna yang penting, karena dengan adanya pengenalan mendalam dan pemahaman menyeluruh, maka kematian dapat menjadi kunci pembuka jalan menuju Sukawati Loka. Jadi dengan adanya pemahaman menyeluruh tentang kematian, kita baru bisa mencapai Sukawati. Kita semua tahu ya, di dalam upacara upacara persemayaman, upacara duka, terkadang di saat itulah kita baru bisa tahu sifat sesungguhnya seseorang itu seperti apa. Setelah menjalani menjalani profesi sebagai petugas ritual duka, saya baru memahaminya. Karena ada kaitannya dengan uang, pasti semua orang menjadi lebih tegang. Bahkan terkadang almarhum itu baru saja meninggal. Di dalam, biksu sedang berdoa, tetapi di luar pihak keluarga sudah bersengketa, sudah ribut. Bahkan bisa jadi biksu di dalam itu bisa berteriak, "Jangan berisik, kita sedang berdoa." Kadang bisa berantemnya itu sampai tetangga-tetangga juga udah tahu. Saat itu saya sudah bekerja selama 2 sampai 4 tahun. Apa yang sedang diributkan? Saat itu saya juga penasaran dan saya juga berjalan ke depan untuk melihat. Dan ternyata pihak tetangganya juga mendekat dan berkata, "Apa kamu tahu apa yang sedang mereka ributkan?" Katanya, pasti tentang uang. Biasanya pertengkaran itu bisa saja terjadi dalam keluarga. Tetapi kalau separah ini ributnya pasti tentang uang. Jadi waktu itu tetangganya berkata, harta almarhum itu ada berapa puluh miliar dolar Taiwan. Dan saya juga kaget, oh ternyata uangnya begitu banyak. Sebenarnya jika dibagi rata berapa puluh miliar dolar Taiwan itu, dibagi itu masih cukup. Harusnya tidak perlu sampai seribut itu. Jadi memang, jika memang ingin bersengketa memperebutkan harta warisan, sebaiknya pada saat masih ritual duka, sebelum dimakamkan, sebelum disemayamkan, sebaiknya masih tetap kompak. Jadi jangan sampai ribut di hadapan orang tua. Jadi pada saat itulah Anda juga bisa tahu sisi sesungguhnya seseorang. Jadi seperti di dalam film-film kita bisa tahu bahwa sebenarnya begitulah sosok asli manusia. Itulah yang membuat kita sadar bahwa kehidupan itu hanyalah ilusi. Kita kembali ke PowerPoint. Kehidupan manusia adalah ilusi anitya. Buddha Dharma senantiasa mengajarkan manusia untuk memandang kehidupan sebagai anitya. Semuanya laksana ilusi.
supaya dapat melepaskan kemelekatan dan delusi, serta menimbulkan naiskramya atau niat meninggalkan keduniawian. Anitya merujuk pada kondisi saat terjadi perubahan nidana, ketidaksanggupan mempertahankan keabadian tanpa perubahan. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa kehidupan sungguh laksana ilusi. Dalam Sutra Awatamsaka berbunyi, wahai pria budiman, kami yang telah mencapai pembebasan bodhisattva adalah ilusi. Memperoleh moksa, melihat segenap alam adalah ilusi yang tercipta oleh nidana. Segenap insan adalah ilusi yang timbul karena kilesa karma. Segenap kehidupan adalah ilusi yang tercipta oleh siklus avidya, bhava, dan tresna. Segenap fenomena adalah ilusi yang tercipta oleh bermacam-macam ilusi pada pandangan diri. Jadi ini seperti yang kita sebutkan tadi, nidana. Segenap trimasa adalah ilusi yang tercipta oleh pemahaman keliru dari pandangan diri. Kelahiran dan kematian, siklus kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kerisauan, dan penderitaan dari segenap insan adalah ilusi yang tercipta oleh vitata vikalpa atau kesalahpahaman dan pembedaan yang keliru. Jadi semua kerisauan Anda itu terjadi karena Anda salah paham, salah memahami, atau Anda melekat. Jadi tidak memahami sungguh-sungguh ajaran Sang Buddha. Segenap wilayah adalah ilusi yang tercipta oleh pikiran, perasaan, dan pandangan yang keliru akibat adanya avidya. Segenap Sravaka dan Pratyekya Buddha adalah ilusi yang terbentuk oleh kebijaksanaan tanpa pembedaan. Jadi Sravaka Pratyekya Buddha pun adalah ilusi. Segenap bodhisattva adalah ilusi yang terbentuk oleh realisasi diri dalam menuntun insan, melatih diri dan menyempurnakan tekad. Jadi bodhisattva juga ilusi tetapi berbeda dengan ilusi yang lain. Segenap bodhisattva dapat mengubah dan menaklukkan ilusi karena memiliki kebijaksanaan. Wahai pria budiman, alam ilusi sungguh tak terbayangkan. Jadi setelah mencapai kebijaksanaan, bisa memahami semuanya, mengubah dan menaklukkan ilusi, menaklukkan ilusi. Makna utama sutra ini adalah, wahai pria budiman, kami telah merealisasi tingkat bodhisattva yang menaklukkan ilusi dan mencapai pembebasan melalui samadhi. Melihat segenap hal di dunia ini merupakan ilusi yang timbul karena nidana. Memahami ilusi para insan yang timbul karena kilesa karma sejak masa lampau. Segenap hal di dunia ini adalah ilusi yang timbul karena avidya, bhava, dan tresna yang berakumulasi. Segenap fenomena timbul karena adanya diri dan ilusi pada pandangan diri. Segenap trimasa adalah ilusi yang timbul karena pemahaman keliru dari pandangan diri. Jadi trimasa juga adalah ilusi. Ini juga merupakan avidya yang tadi dijelaskan dalam 12 nidana. Kelahiran dan kematian, siklus kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kerisauan dan penderitaan insan adalah ilusi dan tercipta oleh kesalahan dan kesalahpahaman dan pembedaan yang keliru. Segenap wilayah adalah ilusi yang tercipta oleh pikiran, perasaan, dan pandangan yang keliru akibat adanya avidya. Segenap Sravaka dan Pratyekya Buddha adalah ilusi yang terbentuk oleh tercapainya kebijaksanaan tanpa pembedaan. Jadi Sravaka dan Pratyekya Buddha adalah ilusi karena memiliki kebijaksanaan, jadi berbeda dengan yang tingkatan di bawahnya. Segenap bodhisattva adalah ilusi yang terbentuk oleh realisasi diri dalam menuntut insan, melatih diri dan menyempurnakan tekad. Ini
Ini mungkin setara dengan yang dikatakan, sama dengan yang dimaksud oleh Mulacharya Lensen, bahwa eh, semuanya itu sesungguhnya kosong. Jadi mencapai pencerahan setelah mampu melepaskan semua kemelekatan. Segenap bodhisattva mengubah dan menaklukkan ilusi karena memiliki welas asih dan kebijaksanaan. Jadi alam ilusi tiada sifat diri. Alam ilusi sungguh tak terbayangkan. Saya sambung sedikit dengan kisah saat pengalaman saat menangani klien. Jadi dalam menangani ritual duka, apabila orang tua meninggal, yang paling penting adalah kita mengurusi upacara terakhir bagi beliau. Terkadang jika orang tua meninggalkan warisan, itu memang sangat susah untuk dibagi rata, dibagi dengan adil. Karena bagi satu orang, pembagian demikian adil, tetapi bagi anak yang lain, pembagian itu tidak adil. Jadi ada seseorang yang semasa orang tuanya hidup juga dia sudah sibuk bersengketa memperebutkan harta dari orang tuanya. Tetapi tiba-tiba ia mengalami serangan jantung dan ia pun meninggal. Saat meninggal ia berada di rumah sendirian. 2 hingga 3 hari kemudian baru ditemukan oleh keluarganya. Meskipun masalah harta itu bukan urusan kita ya, tetapi kita juga terkadang bisa tahu dari teman-teman bahwa seperti seseorang ini yang memperebutkan harta orang tuanya saat masih hidup. Sekarang saat ia mati pun anak-anaknya juga memperebutkan hartanya, bersengketa. Jadi sesungguhnya apa yang Anda peroleh? Kejadian seperti ini sering sekali terjadi. Jadi memang benar, kehidupan manusia itu hanyalah ilusi. Kembali ke topik kita, dalam Sutra Sandinirmocana, Dharma Raja Liensen pernah membabarkan Dharma tentang Sutra Sandinirmocana atau Jie Mi Jing yang berbunyi, Sang Buddha bersabda, semua fenomena sejatinya sunya. Di semua fenomena itu sunya. Semua sesuai dengan sifat asal parinirwana. Oleh sebab itu, saat parinirwana, seseorang tidak lagi mengenali sifat diri. Sudah tiada sifat diri. Semua fenomena yang ada, semua atribut insan, hanyalah wujud semu yang sesungguhnya tiada. Sebenarnya memang asalnya itu tiada. Semuanya sunya. Semua fenomena terbentuk karena nidana. Semuanya hanyalah eksistensi semu dan sesungguhnya tiada. Sifat asali segenap fenomena tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak terlahir dan tidak musnah. Jadi seperti ada, tapi itu sesungguhnya tiada. Jadi hanya eksistensi semu saja. Semua fenomena seperti itu. Dengan adanya dengan adanya ajaran Sang Buddha ini memberitahu kita bahwa segenap fenomena adalah ilusi, tiada sifat diri, tiada sifat lainnya, tidak dalam bentuk aslinya dan tidak musnah. Lalu mengenai Sutra Wajra, ini merujuk pada pengulasan dari Secun ya. Berbekal Sutra Wajra, ini adalah kata-kata Secun. Berbekal Sutra Wajra, saya memandang kehidupan manusia dan memahaminya secara mendalam. Sesungguhnya semuanya sejati sekaligus juga ilusi. Namun, insan tidak memahami kebenaran dari atribut sejati dan atribut ilusi. Mereka beranggapan bahwa kehidupan ini merupakan hal sejati, memiliki sosok dan tubuh fisik,
mengalami suka dan duka, memiliki orang tua dan saudara, memiliki gedung bertingkat. Mana mungkin ini semua bukan hal sejati. Eksistensi berarti memiliki sosok nyata dan atribut nyata. Tentu saja, semua hal ini adalah atribut sejati. Meskipun demikian, sebagian orang beranggapan bahwa kehidupan ini laksana segelembung mimpi. Hanya saja lamanya berbeda-beda pada setiap orang. Ada orang yang dapat hidup hingga 100 tahun, tetapi waktu berlalu dengan cepat. Masa kecil hingga masa tuanya berlalu hanya dalam sekejap mata. Di akhir hayat, barulah ia menyadari bahwa kehidupan ini sesungguhnya hanyalah mimpi belaka, mimpi indah belaka. Tiada yang ia peroleh. Saat beristirahat selamanya di padang rumput pegunungan yang sepi, demikianlah hidupnya telah berakhir. Oleh sebab itu, bagaimana bisa dikatakan bukan ilusi? Oleh sebab itu, saya katakan bahwa yang terlena menganggap kehidupan adalah sejati, yang tercerahkan menganggap kehidupan adalah ilusi. Sedikit kisah yang dari pengalaman saya, ada sebuah kasus di mana keluarga bersengketa memperebutkan harta. Dan saat itu adalah orang tua dari seorang Suci, saudari sedharma kita di Changfocong. Orang tuanya memiliki properti yang sangat banyak dan juga kekayaan yang banyak. Tetapi Suci ini, ia tidak ingin keluarganya berantem. Dan ia pun berinisiatif, ia berkata, saya tidak akan menuntut bagian saya biar kalian bagi saja. Sebenarnya dia melakukan itu karena ingin keluarganya, saudaranya tetap harmonis. Padahal itu kekayaan yang dibagikan itu jumlahnya miliaran, puluhan miliar dolar Taiwan. Jadi ia sudah merelakannya demi saudara-saudaranya dengan harapan supaya bisa akur. Tetapi apakah keinginannya ini terkabul? Ternyata tidak juga. Meskipun Suci ini melepaskan hak warisnya, ia juga tidak kekurangan karena suaminya juga masih bekerja mencari nafkah. Tetapi saudara-saudaranya juga tidak menjadi akur, tidak menjadi lebih akur karena mendapatkan bagian dari dia. Jadi dari pengalaman menjalani ritual duka ini, pekerjaan saya ini saya mengalami banyak sekali kejadian-kejadian. Sekarang kita masuk bagian kesimpulan. Ritual kehidupan merupakan salah satu ritual dalam tradisi dan kebudayaan Tionghoa yang bertujuan untuk menghargai tahapan perjalanan hidup yang mutlak terjadi pada seseorang beserta masa akhir hayatnya. Meskipun demikian, di balik semua ritual kehidupan yang syarat akan perasaan sedih dan tak berdaya ini, bukankah seharusnya kita semakin berupaya untuk melampaui kelahiran dan kematian, serta menghargai nilai dan makna kehidupan, demi mencari jalan sejati untuk mengarungi lautan samsara? Jadi mana yang sesungguhnya Anda miliki? Seperti yang diungkapkan oleh Dharma Raja Linse, tubuh fisik sesungguhnya merupakan penggabungan elemen tanah, air, api, dan angin. Saat keempat elemen mengurai, maka tubuh pun tiada, batin pun tidak lagi melekat. Barulah Anda sadar, ternyata tubuh dan pikiran hanyalah ilusi. Kehidupan manusia hanyalah seutas mimpi belaka. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Jadi semua kisah ini berasal dari pengalaman saya selama menjadi petugas ritual duka. Dia ada satu kejadian, seorang Suci sebelum meninggal ia juga berkata, saya tidak punya banyak uang, jadi kelak saat saya meninggal, Anda lakukan saja apa adanya gitu. Sederhana saja juga nggak apa-apa. Tapi saya juga merasa tidak mungkin saya melakukannya dengan sembarangan, tetap saya lakukan yang terbaik.
Jadi tenang saja, serahkan pada saya. Suci ini sebenarnya memiliki satu anak, tetapi karena hubungannya mereka kurang baik, jadi tinggalnya terpisah. Dan pada saat itu, saya juga menghubungi mereka dan memberitahu bahwa orang tua Anda tidak perlu eh, menanggung biaya pemakaman untuk ibu Anda. Yang penting Anda datang saja. Dan saat itu, saat kita sedang menjalankan upacara duka, anaknya pun datangnya terlambat. Dan saya juga sudah berkata kepadanya, yang penting Anda datang hadir. Saya berkata yang penting Anda datang hadir pada saat upacara duka. Anda tidak perlu bingung dengan biayanya. Tetapi pada saat ia hadir juga ia bertanya berapa besar biayanya. Ia berkata ia ingin mengetahui besaran biayanya dan saya pun menunjukkannya kepadanya. Tetapi ia kemudian berkata, tenang saja, biaya pemakaman, biaya ritual duka ini, upacara duka ini semua akan saya bayar. Tetapi saya tidak bisa membayarnya sekarang. Pada saat kejadian seperti ini, kita tentu harus memberi muka kepada pihak keluarga. Jadi saya tidak mungkin menolaknya. Saya berkata, oh ya baik, silakan Anda bayar. Dan Anda juga tidak perlu tergesa-gesa membayarnya. Yang penting kita menjalankan upacara duka ini yang terbaik bagi ibu Anda. Dan ternyata ia sungguh-sungguh melunasi semua biayanya. Jadi dalam 6 bulan ke depan ia telah membayar semuanya. Jadi ternyata hubungannya dengan ibunya memang tidak baik karena waktu kecil mamanya tidak menyayanginya. Jadi hal itu menjadi trauma masa kecil baginya sehingga hubungan mereka tidak begitu akur. Tetapi setelah ia bertambah besar, ia juga apakah ia membenci mamanya atau apakah ia tidak menyayangi mamanya? Tidak juga. Ia juga merasa bahwa ia tetap berhutang budi kepada mamanya. Jadi ini adalah ritual terakhir untuk mamanya dan ia pun ingin melakukannya dengan baik. Jadi berapapun biaya pemakaman, biaya persemayaman, biaya upacara duka mamanya, semuanya ingin ia lunasi supaya ia bisa melepaskan beban di hatinya, ganjalan di hatinya. Jadi sebagai seorang petugas ritual duka, memang kita paham bahwa kehidupan itu adalah ilusi, tetapi kita tetap harus mempertimbangkan bagaimana kepercayaan dan rasa terima kasih dari keluarga kepada kami. Jadi kita harus menjaga kepercayaan pihak keluarga mendiang. Dan ini juga membantu saya untuk bisa menjadi lebih baik. Meskipun kehidupan itu ilusi, tetapi ini juga merupakan salah satu dari makna kehidupan kita. Setiap orang yang datang menemui kita, mereka juga memiliki harapan bahwa kita bisa membantu mereka. Jadi kita juga harus belajar menjadikan niat membantu orang lain sebagai motivasi utama dalam hidup kita. Memang semua orang mengalami kondisi yang berbeda-beda, tetapi saya yakin dengan memiliki niat yang sama, keinginan menolong orang lain, maka kita Cemfocong akan semakin maju, semakin besar. Lalu di tiap bidang profesi pasti ada lelucon atau kisah jenaka yang dialami hanya di dalam profesi itu.
Nah, jadi misalnya dalam ritual duka, dalam bidang saya, saat berpisah kita tidak boleh berkata cai cien atau sampai jumpa. Jadi di area pemakaman kita tidak boleh mengucapkan salam perpisahan dengan kata cai cien atau sampai jumpa. Jadi harus membiasakan. Jadi jika ada yang berjumpa saya juga di area pemakaman pasti tahu bahwa saya jika dikatakan cai cien sampai jumpa saya hanya berkata xie terima kasih. Saya tidak akan membalas berkata cai cien atau sampai jumpa. Ada lagi yang pihak keluarga klien menawar biaya upacara duka. Apa boleh lebih murah dikit? Apakah boleh ada diskon? Jadi kami juga tidak boleh menjawab seperti pedagang pada umumnya. Lain kali saya diskon. Jadi kalau di dalam bidang ini kita tidak boleh mengucapkan istilah lain kali. Dalam setiap profesi pasti ada kesalahan, pasti ada karena ketidaksempurnaan. Jadi dalam bidang upacara duka, jika kita melakukan kesalahan, kita juga tidak boleh berkata, maaf lain kali saya perbaiki. Jadi tidak ada istilah lain kali. Karena untuk upacara duka kita tidak boleh, kita pantang mengucapkan lain kali atau yang selanjutnya. Kita juga tidak boleh memberikan diskon, seperti diskon berapa puluh persen, tarif jasanya juga tidak ada buy one get one free dalam upacara duka. Dan juga kita juga tidak bisa mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan dalam profesi lain. Dalam upacara duka, petugas ritual duka memiliki banyak pantangan. Karena pelayanan dalam bidang ini, semuanya tidak bisa menoleh ke belakang, tidak bisa mengulang. Jadi jika Anda melakukan kesalahan dalam upacara duka, maka mereka pasti akan mengingatnya karena papanya cuma ada satu, mamanya juga cuma ada satu. Saat upacara kematian mama atau papa hanya satu kali, tidak mungkin diulangi lagi. Jadi melakukannya harus dengan sebaik mungkin. Jangan sampai melakukan kesalahan. Pihak keluarga juga biasanya mereka cukup cerewet. Pihak keluarga itu suka mengulang-ulang bertanya. Semua itu karena mereka takut melakukan kesalahan. Mereka ingin melakukannya dengan sebaik mungkin karena peristiwa duka hanya satu kali seumur hidup. Dan ritual upacara duka itu semua juga senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin saja ada perubahan. Jadi dalam melakukannya kita harus mempelajari terlebih dahulu kondisi keluarga dan sebagainya dan membuat keputusan yang tepat menjalankan ritual duka dengan sebaik mungkin. Topik kita sampai di sini, materi kita sampai di sini. Sekarang kita kembalikan kepada MC kita, Yifei Jiangshi. Terima kasih kepada guru pembimbing kita yang telah berbagi banyak cerita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita persilakan Mei Zhuqiao untuk memasang slide pertanyaan. Amitofo, apabila saat meninggal dalam kecelakaan, jadi tidak ada kaum profesional yang bisa membantu dan juga telah dimasukkan ke rumah sakit. Jadi mungkin sudah beberapa jam. Jadi bagaimana kita bisa memastikan kemana ia terlahir?
Jadi tadi sudah dikatakan bahwa fenomena jelang wafat itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui alam kelahiran mendiang. Jika saat meninggal tidak ada yang bisa mengamati dan jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti es, bagaimana bisa tahu? Ya, caranya kita bisa menulis surat bertanya kepada Mulacara Liansheng, atau kita melihat sosoknya sebelum meninggal. Mungkin jika ia mengalami penderitaan sakit, mungkin sosoknya tidak begitu bagus. Misalnya saat wajahnya tampak tidak nyaman atau mata tidak menutup, itu juga bisa jadi fenomena, tetapi juga bisa jadi bukan fenomena. Jadi bisa jadi karena tubuhnya memang fisiknya sangat kurus, jadi kandungan air di tubuhnya cepat hilang sehingga matanya susah menutup. Jadi matanya membuka. Jadi belum tentu itu terjadi karena dia terlahir ke alam yang tidak baik. Jadi tidak menutup mata bisa karena beberapa hal. Tetapi kita tidak perlu khawatir soal itu. Masih ada 49 hari untuk melakukan pahala kebajikan bagi mendiang. Jadi jangan terlalu terpaku pada fenomena jelang wafat. Jika Anda memang masih tidak yakin, Anda boleh bertanya, menulis surat bertanya pada secun ataupun bertanya pada acarya yang kompeten. Bagaimana tanya selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi relik mendiang yang dikremasi itu adalah sarira atau bukan? Saya sering melihat foto atau tulang yang berwarna hijau seperti gumpalan batu giok yang berbentuk tidak beraturan. Jawabnya adalah jika ingin tahu apakah ini benar sarira, maka Anda harus menulis surat bertanya kepada secun. Kalau kami hanya dari pengalaman biasanya tampak seperti sarira atau bunga. Biasanya tulang itu saat terbakar sudah hancur. Kadang terlihat batu-batu kecil, tulang-tulang kecil yang berwarna hijau seperti bunga-bunga itu bisa jadi bunga sarira, tapi belum tentu semuanya ada. Dalam Chen Focong memang sering dikatakan bahwa jika tampak sarira pada saat usai kremasi berarti terlahir di alam dewa. Tapi belum tentu semuanya pasti seperti itu. Ini hanyalah salah satu faktor pertimbangan, tidak bisa dipastikan seperti itu. Jika Anda ingin pasti ia terlahir di alam yang mana, ya Anda harus menulis surat kepada Mulacarya. Hanya saja jika kita melihat, oh ada sarira, keluarga biasanya juga lebih lega. Biasanya sekarang ini pihak krematorium sudah membereskan sisa pembakaran. Jadi waktunya tidak banyak untuk mengecek apakah ada sarira atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, dari mana bisa membeli topi almarhum untuk topi Darani itu yang minggu lalu diperlihatkan bentuknya sebuah kotak dan itu lengkap satu set, ada topi, ada selimut Darani dan sebagainya. Itu adalah produk di Chen Focong, jadi bisa bertanya ke majelis agama Chen Focong di negara masing-masing. Tanya selanjutnya, jika kita membabarkan dharma kepada orang yang hampir meninggal, terkadang itu pihak keluarga, jika yang laki-laki takut mengenakan sepatu, yang perempuan takut mengenakan topi. Mengapa ada kejadian demikian? 因为我们的肾脏的那个代谢没有办法把水分代谢出去嘛，所以就会水肿。Sebenarnya pada saat meninggal bisa terjadi pembengkakan pada jenazah. Mengapa demikian? Karena air tidak bisa
bersirkulasi dengan baik. Jadi terkadang jenazah itu menggembung. Jadi tidak bisa mengenakan sepatu lagi atau tidak bisa memakai topi lagi. Biasanya ini terjadi pada mendiang yang meninggal karena sakit. Jadi ini kondisi alami ya. Memang kebanyakan orang meninggal karena sakit. Jadi ini kondisi alamiah. Ada juga yang kondisi meninggal secara alami tanpa ada penyakit. Jadi jika meninggal karena penyakit, itu biasanya juga tidak bisa kita pastikan kemana ia akan terlahir. Bisa jadi saat ia mengalami sakit menjelang wafat, itu ia sedang mengikis karma. Setelah meninggal, karmanya sudah terkikis habis, ia ke alam yang lebih baik. Jadi susah untuk kita pastikan. Pertanyaan selanjutnya, di Malaysia ada sebuah tradisi apabila barusan ada yang meninggal dalam keluarga, maka pada saat Imlek tidak boleh sembahyang Tian Kung atau Dewa Indra. Apakah di Taiwan juga ada kondisi atau tradisi seperti ini? Di Taiwan juga ada, karena ini merupakan tradisi orang Tionghoa. Biasanya di daerah Taiwan, daerah suku Minnan, mereka juga demikian. Mereka punya pantangan ini karena dewa itu memiliki tingkatan yang tinggi. Tian Kong memiliki tingkatan yang tinggi. Jadi jangan sampai kita menyalahi mereka. Jadi biasanya saat meninggal kan ada keluarga yang meninggal, maka pihak keluarga kan berduka mengenakan pakaian duka, ada menggunakan tanda duka juga. Jadi saat itu biasa mereka tidak berdoa kepada Tian Kong karena mereka khawatir menyalahi aturan atau seperti mengotori. Tetapi di agama Buddha kita juga berpikir para Buddha Bodhisattva memberkati kita, mana mungkin kita bisa mengalami apa hal yang tidak baik. Jadi kalau dalam Buddhisme boleh saja tetap berdoa. Tetapi biasanya pihak keluarga yang berduka itu tetap saja tidak mau datang dulu ke wihara. Dalam Buddhisme boleh saja, tetapi di dalam tradisi terkadang mereka tidak berani. Dalam Taoisme juga, kuil Tao juga biasanya tidak diperbolehkan orang yang barusan mengalami duka di keluarganya untuk datang sembahyang. Jadi semua itu tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, tulang manusia kan sangat keras dan api kremasi memiliki derajat yang sangat tinggi. Tetapi jika tulang itu tidak terbakar habis atau menyisakan bunga sarira, apakah itu sama kerasnya dengan berlian? Berlian kan sangat keras sehingga dibakar pun tidak habis, tidak akan rusak. Apakah betul demikian? Sebenarnya sarira memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Jadi biasanya saat kremasi itu api itu suhunya sangat tinggi. Jadi semuanya terbakar habis, hanya sisa tulang, sedikit tulang dan sarira saja. Dan ada tulang-tulang yang jika dibakar sepertinya masih menyisa, tapi jika ditekan mereka pun juga hancur. Dan biasanya yang tersisa hanyalah sarira yang tidak akan hancur. Bunga sarira biasanya warnanya macam-macam dan terlihat lebih cantik, tetapi tetap bisa hancur. Jadi bukan berarti tingkat kekerasannya sama seperti berlian. 有位朋友问老师，出殡时和出灵车到火葬场时有烧入票、烧七钱或 ada pertanyaan lagi, pada saat mobil pemakaman itu
mau tiba ke krematorium, biasanya ada bakar surat jalan, uang alam bardo dan sebagainya, atau sembahyang tutikong dan sebagainya. Apakah kita di Cemfocong perlu melakukannya? Sebenarnya di dalam Cemfocong kita belum tentu harus melakukan ini, tetapi Mulacarya Liensen juga berkata bahwa semua ini adalah upaya kausalia, jadi sesuai dengan kebiasaan tradisi. Jadi jika ingin melakukannya tidak masalah. Jadi misalnya biasanya kita juga membakar surat jalan, uang bardo dan sebagainya di daerah itu, maka ikut lakukan saja juga tidak apa-apa. Lebih bagus lagi jika kita ada fase atau biksu yang bisa membantu melakukan pemberkatan dengan wajra dan ganta. Jadi bisa memberkati dewa bumi setempat dan juga kepada almarhum. Jadi boleh saja kita lakukan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Cemfocong. Jadi saya juga tidak pernah melakukannya. Misalnya di Cemfocong tidak ada tradisi ini, tidak ada hal ini, maka saya pun tidak mau melakukannya. Jadi saya juga tidak begitu, asalkan tidak bertentangan dengan Cemfocong, maka jalankan saja tradisi, tidak masalah. Jadi seperti masalah uang bardo, membakar uang bardo untuk yang namanya kucien. Jadi ada waktu kelas awal-awal itu ada ikatannya berapa ikat itu kalau show apa ada berapa ikat itu kan sesuai tradisi, bukan yang di Cemfocong. Tetapi itu tidak masalah karena itu juga bisa membantu menambah berkah bagi almarhum, bagi mendiang. Jadi karena kita adalah siswa Cemfocong, maka ini tidak ada di Cemfocong, kita tidak mau lakukan. Ini tidak ada, kita tidak mau lakukan. Jadi sebisanya kita memberikan kemudahan bagi insan. Pertanyaan yang tersisa akan kita jawab lagi minggu depan. Kita tampung dulu. Jadi topik kita hari ini, kehidupan adalah ilusi, selesai pada malam ini. Minggu depan kita berjumpa lagi dalam jam yang sama dan di waktu yang sama. Sekarang kita memasuki sesi foto bersama. Silakan membuka kamera Anda. Kita berfoto bersama hingga hitungan ke-10. 4、3、2、1。非常感谢会长莲花 Terima kasih kepada Ketua TBF Lianhua Chengzhu Sangse, kepada Acarya Lian He yang telah mendampingi kita. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris Lianhua Xing Rong Zhujiao dan Lianhua Peifen Zhujiao, penerjemah bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Dharmacarya Lian Zhu yang telah membimbing penerjemah bahasa Inggris dan Acarya Lian Fei yang membimbing penerjemah bahasa Indonesia. Terima kasih terutama kepada guru pembimbing kita Ucece Lause yang telah memiliki pengalaman yang banyak dalam dunia ritual duka ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti kelas. Kita persilakan guru pembimbing untuk menyampaikan salam perpisahan kepada kita semua. Baiklah, mari kita berjumpa lagi minggu depan yang topik yang sangat penting bagi para Dharma Duta. Jadi saat kita menemui suatu kondisi, apa yang harus kita lakukan? Jadi saat prosesi pemakaman, apa yang harus kita lakukan? Disinilah saatnya kita mempraktikkan apa yang kita pelajari di Cemfocong ini. Jadi, topik kita minggu depan ini sangat penting, terutama bagi para Dharma Duta.
Sampai jumpa minggu 跟你 depan. 们说再见，可以说再见。好，感谢中 Terima 委 kasih 长 Ketua TBF 感谢 Acarya Lianhua Chengju, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lianhe, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, kepada kepada Acarya Lianfei, kepada para acarya, dharmacarya, biksu, biksuni, pandita dharma duta, pandita lokapala seraya, serta para umat Cefoco yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. 谢谢大家来上课，谢谢刘乐上期待师，下一课哦。感谢老师，感谢上师，讲师助教，师兄师姐，晚上好，阿弥陀佛，再见。谢谢老师。莲花木攀黄齐芳连征谢谢老师，谢谢老师，哦，好谢谢多人哦，今天谢谢老今师，天好多人，谢谢谢你们，谢谢你们，西妹谢讲谢老师，师哦，谢谢老师，大家都来了，莲花国南，莲花彩虹助教，谢谢老师，谢谢老谢谢一才师，讲师，谢谢老师，莲花不舍得配分，下课，不舍得谢谢下。老师，谢谢莲花国龙，谢谢老师，谢谢吴志在老师，谢谢老师，令宇，哇今天好多人哦，谢谢你们，拜拜，谢谢老师莲花秋芳，谢谢老师，谢谢老师，拜拜，下节课见。大家保重，下次见谢，谢老师。好，下周起的。